فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushul Hadits karya Al-Jurjani rahmatullahi alaihi. Kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya yang merupakan hadis dalam kategori hadis dhaif. Qala al-mu'allal, hadis yang berillah, lawan dari sahih, lawan dari yang sehat, hadis yang berpenyakit, cacat. Dan ungkapan ulama terhadap mu'allal menunjukkan atas illa qadihah. Yang dimaksud adalah illah yang merusak. Karena ada di sana illah qadihah dan illah ghairu qadihah. Ada cacat tapi tidak melukai dan tidak merusak hadis tersebut. Dan ada illah yang merusak. Dan yang dimaksud di sini adalah yang qadihah, yang menjadikan hadis tersebut tidak layak diterima dan masuk dalam jajaran dan kategori hadis dhaif. Belum melanjutkan al-mu'allalu ma fihi asbabu khafiyatin ghamidatin qadihatin wadh-dhahirus salamah. Mu'allal adalah yang padanya sebab-sebab. Seandainya beliau hanya mengatakan sebab, ma fihi sababu khafiyatin, itu lebih dekat. Kenapa? Karena sebab, satu sebab saja, selama dia itu qadihah, menjadikan hadis tersebut ditolak. Cukup untuk menjadi alasan hadis tersebut ditolak. Yang tersembunyi atau yang ghamid yaitu yang samar, yang kabur, yang mencacatkan, yang qadihah, yang merusak hadis tersebut. Dalam keadaan wauhaliyah, wadh-dhahiru as-salama, dalam keadaan lahirianya selamat, lahirianya hadis tersebut tidak berillah. Ternyata tersamar dan terselubung di dalamnya suatu cacat yang menjadikan hadis tersebut itu makruh, yaitu yang rusak dan tidak bisa diterima. Qala wa yusta'anu ala idrakiha bi tafarrudir rawi, dan dijadikan sebagai penolong untuk mengetahuinya, mengetahui illah tersebut dengan bersendirinya perawi. Dan seringnya illah ini ghamidah, selalu samar. Seringnya hadis mu'al itu adalah hadis yang illahnya itu tersamarkan. Berbeda dengan hadis mursal, ini zahir, jelas, yaitu tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tidak ada yang mengetahui illah tersebut kecuali orang yang berpengalaman, ahlul hadis rata-rata, seringnya demikian. Meskipun dalam penggunaan terkadang mereka juga memasukkan illah ghairu ghamidah, illah yang tidak samar, yang zahir,
dalam kategori hadis mu'allal, hadis yang berillah, sebagaimana dalam kitab Al-Ilal Ad-Daraqutni. Ternyata kita dapati hadis-hadis yang dimuat dalam Ilal Ad-Daraqutni ada yang ghamidhah dan ada yang dhahir, ilahnya samar dan ilahnya dhahir, jelas. Ini ditinjau dari sisi penggunaan dan amalan para imam. Dan dijadikan bantuan dalam mengetahuinya, mengetahui hadis berillah dengan bersendirinya perawi. Wa bi mukhalafati ghairihi lahu ma'a qara'ini tunabbihul arifa ala irsali fil mawsul aw waqfin fil marfu' aw dukhuli haditsin fi hadits aw wahmun wahimin bahaitsu yaqlubu ala dhannihi dhalika fayahkumu bihi aw yataraddadu fayatawaqqafu. Baik itu dengan bersendirinya perawi atau dia menyelisih selainnya. Walaupun ini tidak secara mutlak. Sebagaimana telah lalu bahasa itu termasuk dari syadz. Apabila dia menyelisih yang lebih kuat sifat dan jumlahnya. Tapi apabila dia memiliki kekhususan pada gurunya, maka bisa dibawa kepada dua sisi, dua wajah, dua jalur. Atau apabila setara dalam sisi derajat dan tingkatan level hafalan dan sifat, demikian dalam jumlah, maka bisa dibawa kepada dua wajah, yuhmalu ala wajhain, dua jalur atau dua sisi. Yang menjadikan orang yang arif, orang yang paham, orang yang mengerti, alim, orang yang berkecimpung dalam bidang ini akan mursalnya hadis yang mausul, lahiriannya mausul tersambung, ternyata dia mursal. Atau mauqufnya hadis yang marfu, bahwasanya lahiriannya marfu, ternyata yang benar dan rajih adalah mauquf, atas yaitu ucapan sahabat saja. Atau masuknya satu hadis ke hadis yang lain, yang ini dinamakan idraj. Atau kelirunya siapa yang keliru? Seperti misalnya Ibnu Mardawai ketika mengatakan perawi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Abdullah bin Raja, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, innallaha adhaba ankum ubbiyat al-jahiliyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian sikap sombong dan angkuh jahiliyah. Ibnu Mardawai mengatakan bahwasanya keliru perawi mengatakan Musa bin Uqbah, tapi yang benar adalah Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi. Maka di sisi Ibnu Mardawai dia adalah dhaifun jiddan. Hadisnya dhaif sekali. Padahal yang benar dia tidak keliru, yaitu perawi tidak keliru. Ibnu Mardawai lah yang keliru. Bahkan yang benar dia adalah Musa bin Uqbah dan dia itu thiqah, sehingga hadisnya thiqah atau hadisnya sahih. Nah, ini wahmun wahim, kekeliruan orang yang keliru, di mana setiap jalurnya semuanya Musa bin Uqbah dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya Musa bin Ubaidah. Dari sisi menjadikan prasangkanya itu mendominasi dengannya, bahwasanya ini memang ada illah qadihah yang menunjukkan bahwasanya mereka berhukum atas ghalabatul dhann, prasangka yang lebih mendominasi. Tapi prasangka tersebut dibangun di atas kaidah-kaidah dan patokan-patokan dan qarina-qarina, sehingga dia pun berhukum dengannya, itu dengan ghalabatul dhann, prasangka yang kuat, atau dia ragu sehingga pun dia tawakkuf, berhenti dan tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak, yaitu dia tidak mengatakan demikian ataukah mengatakan selainnya, tawakkuf. Dan kembali tawakkuf adalah mardud, ditolaknya hadis, tidak diamalkan. Hanya saja dia warak mengatakan ini yang benar atau itu yang benar, karena saking kuatnya yaitu tarik menarik antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, atau satu korina dengan korina yang lain.
Wa kullu dzalika mani'un minal hukmi bi sihhati ma wujida dzalika fihi. Dan semua itu menghalangi dihukumnya dengan kesahihan hadis yang didapati hal itu padanya. Hal-hal yang disebutkan tadi. Baik itu dia kuat bahwasanya memang ada mursal atau idraj atau menjadikan marfu menjadi mauquf atau kekeliruan yang keliru atau dia ragu sehingga dia pun tawakuf, semuanya menjadi penghalang menghukumi hadis tersebut menjadi hadis yang sahih sehingga dia bukan hadis yang sahih. Wa haditsu Ya'la bin Ubaid, dan hadits Ya'la bin Ubaid an Tsauri, dari Tsauri an Amr bin Dinar an Ibnu Umar, dari Amr bin Dinar, demikian tertulis, dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-bayyi'ani bil khiyar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dua pihak yang bertransaksi punya hak memilih malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Isnaduhu muttasilun anil adli ad-dabiti wa huwa mu'allal, sanadnya bersambung dari perawi yang adil dabit, yang adil dabit yaitu thiqah, tapi dia berillah. Dari sisi mana? Wal matnu sahih, dan matanya sahih. Lianna Amr bin Dinar wudi'a mawdi'a akhihi Abdullah bin Dinar. Kenapa? Karena Amr bin Dinar diletakkan posisi saudaranya itu Abdullah bin Dinar. Jadi yang benar sebenarnya Anis Tsauri an Abdullah bin Dinar. An Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Ini yang benar. Tapi ternyata perawi meriwayatkan dari Amr bin Dinar dengan nama saudaranya. Hanya saja tetap sahih. Dari sisi apa? Kedua-duanya Abdullah dan Amr sama-sama mendengar dari Abdullah bin Umar dan sama-sama thiqah. Yaitu ini mu'allal, berillah. Kenapa? Diganti nama perawinya. Ini illah. Hanya saja tidak qadihah, tidak mencacatkan hadis tersebut dan tidak merusak hadis tersebut karena Amr bin Dinar dan Abdullah bin Dinar sama-sama thiqah dan sama-sama juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan juga perawi darinya Tsauri juga meriwayatkan juga dari kedua-duanya, sehingga tidak ada yang merusak hadis tersebut. Jadi memang berillah, akan tetapi tidak menjatuhkan, tidak merusak hadis tersebut. Wa hakadha rawahu al-a'immatu min ashabi Tsauri anhu fa wahima Ya'la. Demikian diriwayatkan oleh para imam dari ashabus Tsauri, yaitu murid-murid Sufyan ats-Tsauri, semuanya meriwayatkan dari Tsauri dari Abdullah bin Dinar. Ternyata Ya'la keliru. Ya'la bin Ubaid keliru dan mengatakan Amr bin Dinar saudaranya, padahal Abdullah bin Dinar. Maka ini illah, tapi illah ghairu qadihah. Faqad yutlaqul ismul illa 'alal kadhib, dan terkadang diitlakkan penamaan hadis mu'al, hadis berillah dengan kedustaan, pendusta atau kadzab yang meriwayatkannya pendusta. Dan ini adalah illah dhahirah, illah yang tampak, yang jelas. Sementara telah lalu bahwasanya illah yang dimaksud dalam mu'allal seringnya yang dan dimaksudkan adalah illah khafiyah ghamidah, illah yang tersembunyi, yang tersamarkan. Namun amalan ulama terkadang juga mengitlakkan kata hadis mu'allal dengan hadis yang jelas, dengan illah yang zahirah, bahwasanya fulan pendusta dan ini hadis mu'al dan seterusnya. Wal ghaflah, demikian dalam kelalaian wa su'il hifz wa nahwiha, alal kadhibi wal ghaflati wa su'il hifz wa nahwiha, sama, yaitu illah zahirah, tapi digunakan ungkapan ini. Wa ba'duhum atlaqa 'alal mukhalafati la tuqdah ka irsal ma wasalahu thiqatud dhabit. Dan sebagian mereka dari ahlul hadis mengitlakkan illah hadis mu'al atas penyelisihan yang tidak merusak hadis tersebut, seperti irsal yang telah diriwayatkan secara mausul oleh perawi yang thiqah. Yaitu datang jalur hadis tersebut dengan jalur mursal,
dan datang jalur dengan jalur yang bersambung, maka yang mursal wujuduhu ka'adami, keberadaan dia seperti tidak adanya dia. Dikatakan sahih mu'al. Mu'al dari sisi atau ditinjau dari jalur yang mursal, dan sahih ditinjau dari jalur yang bersambung. Maka kita berhukum dengan perawi yang thiqah, yang meriwayatkannya secara bersambung. Dan mursal wujuduhu ka'adami, dan hadis yang mursal keberadaannya seperti tidak adanya. Kama qala akhar minas sahihi ma huwa sahihun syadz. Dari sahih, dari hadis-hadis sahih ada yang sahih dan syadz. Yang mananya ditinjau dari nadhari, yaitu ada jalur yang syadz dan ada jalur yang sahih. Dan yang syadz wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti tidak ada. Wa yadkhulu fi hadzal hadits Ya'la bin Ubayd al-bayyinani bil khiyar, dan masuk dalam permasalahan ini hadis Ya'la bin Ubayd, yaitu jalur Ya'la bin Ubayd mu'al, karena dia mengganti Abdullah bin Dinar menjadi Amr bin Dinar, tapi jalur-jalur yang lain sahih, maka dia sahih syadz, yang menyelisih yang lain. Ini ditinjau dari nadhari, bukan dari amal, bukan dari amalannya. Tapi yang benar mestinya dikatakan sahihun min wajhin wa mu'allalun min wajhin. Sahih dari satu jalur dan berillah atau syadz dari jalur yang lain. Dan amalan ulama adalah yaitu menganggap seperti ketidakadaan yang marjuh, yang dhaif atau yang syadz, yang berillah dianggap seperti tidak ada, dan mereka hanya bersandar kepada hadis yang tidak berillah, yang selamat. Nah, dan juga di antara faedah bagaimana kita mengetahui bahwasanya hadis tersebut berillah ataukah tidak, yaitu dengan bijam'it turuq, dengan mengumpulkan jalur-jalurnya. Sebagaimana Imam Ibnul Madini rahimahullah taala mengatakan, al-hadits idza lam yujma' turuquhu lam yutabayyan khata'uhu. Hadis itu kalau belum dikumpulkan jalur-jalurnya tidak akan tampak kesalahannya. Jadi ini puncak bab ini, yaitu dengan bahs dan jam'ut turuq, dengan penelitian dan mengumpulkan jalur-jalurnya. Ketika itu baru tampak apakah hadisnya ini berillah ataukah tidak, dan mana yang berillah, mana yang tidak, dan seterusnya, dan adakah sahih ataukah semuanya berillah. Dengan jam'ut turuq, dengan dikumpulkan jalur-jalurnya. Nah, dengan ini alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hadis mu'allal, dan kita akan masuk pada kesempatan berikutnya hadis mudallas. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.